We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Anda masih menyaksikan Cakrawala Malam pemirsa untuk malam hari ini, dan kebetulan kalau saya di sini berarti saya nggak sendirian pemirsa, karena hari ini sudah ada Mas Zain untuk malam hari ini menemani saya di malam hari ini. Dan kebetulan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang yang namanya kepemimpinan. Alhamdulillah, kepemimpinan. Satu hal yang semua orang harusnya punya, Ya, tapi tidak semua orang ternyata bisa menampilkannya dengan baik. betul. Ya kan, apalagi sekarang udah mulai rame-ramenya nih pemirsa. Wah, deket-deket ini. Oh iya Pas ya. banget ini kayaknya. Momen-momen iya. pilkada, ini kan Betul. udah lagi momen-momennya. Iya. Terus kemudian kemarin juga ada mantan presiden yang menyambangi presiden sekarang. Iya. Kok bisa pas gini sih, Mas? Ya, nggak direncanakan, tapi kita nggak akan ngomongin politik ini. Iya benar, kita nggak akan ngomongin politik, Iya. kita akan ngomongin tentang yang namanya kepemimpinan. Saya Kepemimpinan. pernah baca di salah satu sumber pemirsa, Rick Warren tuh pernah bilang, the first job of leadership is to love people. Leadership without love is manipulation. Kalau misalnya Anda nggak tahu bahasa Indonesianya, Iya, udah ada ada subtitlenya. teksnya ya. Jadi yang namanya pekerjaan pertama dari sebuah kepemimpinan itu adalah mencintai orang-orang sekitarnya. Iya. Mencintai orang lain. Mungkin. Dan karena belum kalau yang bahas ya. namanya kepemimpinan tanpa cinta Iya. itu katanya adalah manipulasi. Wes, gitu ya ternyata. Iya. Nah, coba. Hari ini, malam ini kita harus menemukan kata-kata itu benar atau enggak. Benar. Nah ini kan kebetulan tema kita hari ini adalah loving leadership. Ya. Sebetulnya mungkin boleh dikasih tahu, kalau tadi saya udah ngomong sedikit mungkin yang namanya kepemimpinan tanpa cinta itu katanya manipulasi. Tapi Ya. benar nggak sih loving leadership ini merupakan salah satu hal yang ternyata penting? Oke, di awal kamu kita mau bahas yang leadership-nya dulu. Boleh. Ya. Apa sih leadership? Gitu kan? Teorinya banyak. Ada yang mengatakan itu adalah kemampuan untuk mendominasi. Ada yang mengatakan lalu bagaimana bisa mempengaruhi ke sebuah tujuan. Bagaimana seseorang lalu memiliki visi dan bisa menyampaikannya. Nah, ini banyak definisinya. Tapi yang kita soroti di sini yang pertama untuk di malam ini adalah tentang responsibility, tentang tanggung jawab, Mas. Jadi tanggung jawab, keberanian untuk bertanggung jawab dalam kondisi apapun. Maka ini pemimpin harus memiliki. Walaupun punya visi, walaupun bisa nyuruh orang, walaupun bisa mempengaruhi, tapi kalau nggak berani bertanggung jawab, bukan pemimpin. Setuju nggak? Setuju. Berarti bisa dikatakan adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berani bertanggung jawab terhadap semua Betul. hal-hal yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Oke. Betul, kalau cuma dirinya sendiri itu namanya bukan bertanggung jawab. Berani jawab tapi nggak berani nanggung. Oke, ini mengingatkan kita bahwa yang namanya ternyata menjadi seorang pemimpin tuh punya Iya. tanggung jawab yang cukup banyak ya. Betul, harus berani nanggung ketika ada sebuah kesalahan. Jangan lalu hanya dengan jawab, oh bukan saya, itu kan bawaan saya. Oh, iya. Jelas, dia adalah bagian, dia harus mengambil sebuah tanggung jawab. Bahwa dia adalah bagian dari sebuah hasil. Ya, hasil dari yang didapat. Mau salah, maupun bahkan apa? Ketika itu salah, dia yang harus pertama kali merasa bertanggung jawab dengan itu. Tidak lalu menyalahkan orang lain. Inilah pemimpin. Oke, menumbuhkan Begitu. sikap seperti itu kan nggak gampang, Mas. Nah, disinilah lalu kita diberikan contoh dari awal, ya bahkan dari awal kehidupan. Ini kalau saya lihat-lihat Mas Jifat ini dari wajahnya ada keturunan Nabi nih. Iya kan? Alhamdulillah, amin. Iya. Saya baru pertama kali dibilang kayak Iya gitu, kan? terus live lagi saya langsung Benar. mute gitu. Kan kemarin pas di Raja Salman datang itu kan banyak wajah-wajah yang keturunan Arab benar, gitu ya. Baik sebagian ada yang keturunan Nabi ya. Mas Jifat kayaknya keturunan Nabi juga ya. Alhamdulillah, sebentar saya sampai pengen minum Betul. rasanya. Iya, keturunan Nabi Adam ya. Iya. Saya udah gitu, udah dinaikin, turunin, drop. Sama gitu. Pulang aja ya Mas kita. Jadi Oke. ada pelajaran kepemimpinan dari awal manusia diciptakan ya, dari awal Nabi Adam ya, dan kakek moyang kita sama-sama nih ya, Iya, benar. saudaraan kita nih. Benar, Ya. Alhamdulillah kita saudaraan. Iya, sama keturunan Saya kesel Nabi. dikit sih, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjutin aja. Bangga dong. Kan gitu. Jadi kan mungkin pernah dulu dengar ceritanya, kisahnya dan di Al-Quran ada. Ketika Nabi Adam kemudian diturunkan dari surga. Benar. Karena melakukan kesalahan dan diturunkannya dengan Bunda Hawa juga. Nah, apa yang terjadi ketika diturunkan? Ya, di sana kan ada proses juga tergoda, ya, ditipu oleh syaitan juga. Dan kemudian dikatakan di sana ada
diskusi juga antara Bunda Hawa dan Nabi Adam sehingga kemudian terjadilah sebuah kesalahan makan buah khuldi sehingga mereka harus turun Benar. ke bumi. Nah, ini luar biasanya. Ketika ada sebuah kesalahan yang terjadi, ketika mereka diturunkan ke bumi, Nabi Adam sebagai seorang pemimpin tidak lalu menyalahkan siapapun. Tidak lalu menyalahkan, kamu sih nggak, misalkan gitu ya, ini kalau versi kita, nggak ngingetin. Kamu sih, kadang kalanya kan kalau kita, ada teman kita kan, kita kalau kita ada kesalahan gitu, kamu sih nggak ngingetin. Iya, iya. Kamu sih tadi mau pengaruhin. Tidak. Nabi Adam sadar bahwa dirinya adalah pemimpin dan kemudian yang dilakukan adalah tidak menyalahkan orang lain, tapi menyadari kesalahannya. Di mana ini ada redaksinya dalam Al-Quran. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi dia mengatakan, ya Allah, ampuni hamba yang menzolimi diri hamba sendiri. Seandainya aku tidak kau ampuni, maka sungguh aku adalah orang yang merugi. Jadi dia tidak menyalahkan siapapun, dia bertanggung jawab. Jadi melihat ke diri, oh ini adalah saya yang harus tanggung jawab, ini adalah kesalahan saya, dan saya harus memperbaiki diri. Inilah seorang pelajaran pemimpin pertama kali yang kita bisa dapat dari kitab suci. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Oke. Tapi tidak semua pemimpin ternyata mampu melakukan tindakan tersebut. Iya, ada prosesnya, ada penilaiannya tentu. Benar. Ya. Skala 1 sampai 10 sesusah apa sih seorang pemimpin bisa bertanggung jawab? Nah, kalau skala ini setiap orang pasti ada prosesnya ya, ada prosesnya. Kita yakin kita juga memimpin. Kalau dikatakan bahwa bagaimana kita jadi seorang pemimpin, seorang pemimpin kita bukan lagi sebuah penawaran, tapi harus. Berarti bisa dong ditumbuhkan dengan baik sikap bertanggung jawab. Iya, ketika kita memilih, karena kita tidak udah punya pilihan lain, karena setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Satu, urusannya apa? Diri kita sendiri. Benar. Pasti akan ada pertanggungjawabannya, ya kan? Kalau di akhirat dengan Allah, kalau di dunia pun sederhana, kita memimpin diri kita, kemudian dilihat orang, maka ini juga akan jadi reputasi dalam kehidupan, kan gitu, ya. Oh, jangankan ke orang lain, diri kita sendiri aja. Misalkan, kalau dalam hari-hari kita kacau gitu ya, nggak usah orang lain dulu ya yang lihat gitu ya. Kacau makan kita kacau, tidur kita kacau ya, jam-jam kita kacau. Maka yang terjadi kemudian, ya sudah, tidak perlu penilaian dari orang lain. Sudah tidak ada kepemimpinan, maka akan menuai yang namanya kerugian. Kan sama. Secara sederhana aja ternyata bisa ya, kalau Iya. orang-orang ini ternyata jiwa kepemimpinannya harus dibangun dengan baik. Betul. Misalnya orang-orang yang itu tadi, yang Iya. jadwal kehidupannya. Iya, kan sama nih Mas. Ada orang yang 24 jam bisa ngurus perusahaan, ada yang 24 jam dia bisa ngurus banyak organisasi, tapi sayang juga ada orang 24 jam ngurus dirinya sendiri aja bingung kan, Iya, iya, begitu. benar-benar. Ini tentu diri sendiri. Yang selanjutnya adalah Allah lalu dalam Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi engkau adalah tanggung jawabnya menjauhkan keluargamu dari api neraka, kesengsaraan dunia dan akhirat. Kita mulai mikir nih, orang-orang terdekat kita selamat enggak gitu ya, secara kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhiratnya, itu juga mulai mikir. Dan kemudian sekeliling kita Itu berarti harus adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. betul, tanggung jawab dari mulai diri sendiri, keluarga, dan di sekeliling. Materi Mulai. ini cukup bikin saya harus refleksi diri gitu kan. Ya. Karena kadang saya makan siang aja suka bingung harus makan apa enggak gitu misalnya. Itu Iya. berarti kurang bertanggung jawab sama diri sendiri dong. Itu harus makan atau enggak atau makan apa gitu. Bukan makan ya? atau enggak kadang-kadang. Makan Saya atau enggak saya aja bingung tapi ya. lapar habis itu ya kan. Sama aja pemirsa. Habis ini kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai namanya kepemimpinan, terutama loving leadership ini sendiri seperti apa. Tetap bersama kami di Cakrawala Malam. It's only until you so tight, and the way I did before.